Nah setelah pas itu beliau kembali ke tanah air dan mendirikan yayasan. Memang Al-Watonia. Al-Watonia. Langsung Al-Watonia namanya. Al-Watonia. Ada juga sebagian mengatakan dari kakeknya dulu almarhumnya Muallim Ibrahim, namanya bukan itu, tapi setelah itu berubah menjadi Al-Watonia. Hasbullah ini punya karomah bisa memberhentikan hujan, padahal hujan itu juga Lagi punyanya gede, Tuhan, itu punyanya Allah, bisa diberhentikan. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau ngajar hobi dia, ngajar hobi. makanya dia bilang sama muridnya, lu kalau kerja sama Tuhan sama Allah. Lah apa itu guru, kerja sama Tuhan sama Allah? Kalau kagak ngajar, belajar, berkantor lu. Kendaraannya dia mau naik sepeda aja. Naik sepeda? Naik sepeda, kemana aja naik sepeda. Ngajar, naik sepeda. Didorong-dorong sama muridnya. Itu guru kagak ngenjot, orang Betawi bilang ngenjot. Ngenjot ya? Dia mau begini aja, ntar muridnya dorong. Dan yang jadi ada murid di belakang itu ngedorong. Dan itu yang dorong pada jadi semua, Bang. Ya Rasulullah. Sekarang saya ada di Klender, di Masjid Al-Makmur, di mana di Masjid Al-Makmur ini ada makam karomah guru ya, namanya Kiai Hasbiallah. Beliau adalah perintis berdakwah, mendirikan madrasah-madrasah dan majelis taklim dengan nama Al-Watonia. Jadi murid-muridnya membuat majelis taklim, membuat madrasah, namanya Al-Watonia. Sekarang jumlah Al-Watonia itu udah puluhan, ya, 60 sekian banyaknya. Itu salah satu peninggalan beliau yang bermanfaat buat masyarakat di daerah Klender dan sekitarnya di Jakarta Timur. Ayo kita ke sana. Kita udah sampai di makam Kiai Hasbiallah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ke makam melihat sekaligus ya kita berziarah, mendoakan. Yang mana ya makamnya? Yang ini yang yang ada pagar stainless. Kita bisa ke sana ya? Ya bisa, silahkan. Kiai, kita bisa mendoakan di makam ini. Bisa sebentar? Ya, bisa. Insya Allah kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita doakan almarhum diberikan keluasan dalam kuburnya, dimasukkan dalam surganya, dan mudah-mudahan kita yang berziarah mendapatkan keberkahan dan aromah dari beliau. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Babe Junet, di Jaga Asa Podcast, menjaga budaya Betawi, yaitu makam karomah
Kiai Hasbiallah Klender. Beliau adalah seorang ulama Betawi yang juga berdakwah di tanah Betawi, khususnya di daerah Klender dan sekitarnya. Di tengah-tengah kita sudah ada juriah dari Kiai Hasbiallah, yaitu Kiai Kalimullah. Beliau adalah anak dari Kiai Hasbiallah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai bisa menceritakan Kiai sekarang mengisi apa, dan bisa jelaskan soal tentang Kiai, dan kemudian juga bisa jelaskan Kiai Hasbiallah, perjuangannya, dan sampai dimakamkan di sini. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Junaidi yang telah memberikan waktunya untuk kesempatan mengenalkan salah satu tokoh keagamaan, boleh dikatakan kiai, yaitu Kiai Hasbiallah, untuk masuk ke dalam link YouTube-nya. Yang pertama, nama saya Kalimullah bin Kiai Haji Hasbiallah. Putra Bang ya? Putra. Nomor 6. Nomor 6. Aslinya ayah saya punya anak 25. Anak sampai 25. Istrinya ada 4. Istri 4, iya. Cuman yang satu nggak punya anak. Nggak punya anak. Kalau kakek saya Mualim Haji Gayar, bahkan ya, lebih dari itu. Istrinya juga anaknya. Anaknya juga. Jadi kabeh, bukannya keluarga berencana, kabeh pisan. Kabeh pisan. Banyak. Nah, saya termasuk dari Ibu Hajah Tina bin Haji Suaib. Ada juga istri pertamanya Ibu Asmaroh. Terus istrinya berikutnya Ustazah Hajah Zubaidah, Ustazah Hajah Tina, Ustazah Hajah Masturo, dan juga satu lagi Ustazah Hajah Nurama. Nah, saya termasuk dari zuriat Kiai Haji Hasbiallah. Nah, beliau termasuk sosok ulama yang di zamannya pada saat itu termasuk menjadi referensi, karena beliau juga banyak murid-muridnya yang menjadi alim ulama. Di antaranya Kiai Haji Muhajirin bin Hamsar Ad-Dari, pernah Muhajirin Bekasi. Anida. Oh. Terus juga Kiai Dasuki Ain, Kiai Haji Sodri Penggilingan. Sodri Penggilingan. Iya, bapaknya Haji Haikal dan Haikal, sebagainya. Yang tentu saja di zamannya juga murid-murid beliau mewarnai kota Jakarta, sehingga membawa perkembangan yang signifikan untuk keilmuan yang ada di Betawi. Nah, Kiai Hasbiallah ini dulu sempat belajar di beberapa guru, di antaranya yang sering beliau sebutkan Guru Marzuki bin Mirsad. Guru Marzuki, ya. Nah, itu Cipinang. Syaikhus Syuyuh di Betawi, ya. Termasuk gurunya para guru ulama di Betawi. Nah, selepas itu beliau juga aja atau mondok di pondok pesantren Kiai Abbas Buntet. Buntet Cirebon. Dan juga di salah satu buku biografi Kiai Abbas Buntet, nama Kiai Hasbiallah juga disebutkan. Bahwa dia murid dari Kiai Haji Abbas Buntet. Juga di Mekah juga beliau belajar. Belajar ke Mekah, tanah suci ya. Dengan Said Alwi Al-Maliki, ya. Said Hasan Al-Masyad, Syekh Abdullah As-Singgiti, Syekh Al-Yamani, dan beberapa kiai, guru dan said yang ada di zaman itu. Nah, beliau... Kalau Kiai Hasbiallah itu fokus belajar mengajinya tentang apa tuh? Setahu saya beliau lebih fokus ke hadis. Ke hadis, ya. Karena beliau senang baca kitab Sunan Abi Dawud. Waktu itu di At-Tahiriyah beliau mengajar, termasuk Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Nah, ini bagian-bagian yang menjadi fokus, sekalipun yang lain-lainnya. Saya juga termasuk yang salah satu anak yang tidak
mengaji talaki secara langsung tawajuh kepada beliau karena memang waktu itu usia saya masih kecil. Yang kedua kan ibu saya 4, jadi 3 hari sekali Iya. Iya, Temunya. terus gini. Tapi saya mengaji dengan murid beliau yang 16 tahun belajar dengan ayah saya Kiai Hasbullah, ayah kami Kiai Hasbullah itu Kiai Haji Dasuki Ain di Oh, Blitar. Dasuki Ain. Nah, selanjutnya beliau dalam perjalanan posisi pengembaraan ilmunya itu setelah dari Muara, beliau ke Mekah, ke Buntat dulu, terus beliau ke Mekah. Jadi dari Cirebon, Buntat baru ke Mekah ya. Ya, Mendalami lagi lah ibaratnya. mendalami lagi. Sebagian ada yang mengatakan kebanyakan ulama-ulama Indonesia yang datang ke sana termasuk Kiai Hasbullah sebetulnya udah pada jadi. Iya. Cuman dia pengen nyari keluasan ilmu karena kan belajar itu ibaratnya sanad harus diperbanyak. Iya. Seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak gurunya 4.000, Al-Imam Bukhari 1.000, 1000. Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 700. Kita baru 5, Romano dan Jere kita jadi kota Betawi. Iya. Nah setelah pas itu beliau kembali ke tanah air dan mendirikan yayasan. Memang Al-Watonia. Langsung Al-Watonia namanya. Al-Watonia. Ada juga sebagian mengatakan dari kakeknya dulu almarhumnya Muallim Ibrahim, namanya bukan itu, tapi setelah itu berubah menjadi Al-Watonia. Nah Al-Watonia ini juga ada beberapa perspektif ya. Ada yang mengatakan ketika beliau pernah belajar di Mekah kan bertemu mungkin ya umurnya hanya selisih sedikit dengan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Pancor. Oh, Zainuddin Pancor. Beliau mendirikan Nahdlatul Wathon, katanya Kiai Hasbullah mendirikan Al-Watonia. Oh, mirip. Jadi mirip. Karena iya, ada yang menganalisanya seperti itu. Tapi berarti itu masih zaman pra kemerdekaan. Iya, beliau kan lahir 1913. 1913, ya, iya. Oktober. Nah, terusnya ada juga yang mengatakan bahwa beliau ngambil Al-Watonia karena pernah belajar di Buntet. Di Buntet itu ada madrasah Al-Watonia. Oh, di Cirebon Buntet ya. Mungkin terinspirasi. Inspirasinya kayak gitu. Nah, karena beliau orangnya, saya tanya murid-murid beliau jarang banyak cerita. Misalnya kalau ditanya, Guru, ini Guru adanya di kitab apa? Ngaji aja lu, ntar juga ketemu. Jawabnya gitu ya. Ya. Orang untuk penasaran. Orang penasaran, iya. Bahkan dia ada kalimatnya yang agak-agak lucu, mungkin kurang inilah. Tapi karena orang dulu ya, dia ngebahasain aja dengan kalimat makan aja yang banyak taruh gelu berak. Maksudnya makan tuh kitab, ntar ngeluarin kitab kagak pakai lu pikirin. Ya. Itu ungkapan Pinter dia. sendiri. Dan dia juga pernah berkata, kalau murid guru, kalau kagak punya musuh bukan murid guru. Ini kan itu maknanya apa tuh? Ya? Kalau dilihat mungkin ya agak kurang pas ya. Kan lata taman aliko al adaw kan disuruhnya jangan ketemu musuh. Tapi Guru Hasmi bilang, lo kalau jadi murid gua kagak punya musuh bukan murid gua. Pahamnya maksudnya itu ada lawan. Bukan, maksudnya dia kalau jadi ustadz di kampung meneng baik, lu kagak punya musuh. Kagak punya musuh. Oh, tapi kalau gitu. lu pergerakan lu banyak, wa kullu dzini'matin masudun, banyak orang yang benci sama lu, artinya lu bergerak. Gitu, pahamnya. Jadi positif sebetulnya. Kiai Hasbullah itu suka menyampaikan seperti itu ya, apa kalimat-kalimat agar muridnya itu mendalami pernyataan dari Kiai Hasbullah. Nah, terus juga Kiai bisa ceritakan bahwa misalnya Kiai Hasbullah ini punya apa ya, orang apa ya, banyak berpikir, mungkin kehebatannya, mungkin karomahnya, mungkin apanya gitu waktu mungkin kalau pernah. kehebatan sih ya mungkin banyak yang lebih hebat yang karena jawara. Kalau beliau
bahasanya suluknya lebih banyak mengajar. Mengajar dakwah, Ada iya. dakwah. Tapi memang orang yang masyhur itu diantara beberapa karomah beliau, diantaranya setiap ada acara pengajian ataupun apa, itu yang namanya kalau dalam kondisi hujan, Hujan, ya. itu pasti dia angkat tangan, udah berhenti. Oh, jadi ada orang hajatan nih, ada hujan datang nih. Itu hujan bisa berhenti. Berhenti. Pulang Itu- Jumatan hujan, dia ngangkat tangan, Tangan. udah pada pulang. Masya Allah. jamaah. Jadi Nggak berhenti. Hasbullah ini punya karomah bisa memberhentikan hujan. Padahal Iya. hujan itu juga Lagi punyanya gede, Tuhan. Itu punyanya Allah. punyanya Allah. Bisa diberhentikan. Masya Allah, luar biasa. Iya. Semoga Biiznillah juga, karomahnya. Bang. Biiznillah juga, Bismillah. izin Allah Izin juga. Allah juga. Terus pernah juga di Al-Watonia dulu banyak inian jin ganggu Jin, santri. setan. Ya sejenisnya dah. Jadi santri-santri lagi ngaji nih. Iya. Ah, Akhirnya beliau manggil muridnya yang bisa bawa mobil, ditaikin ke mobil. Dia berangkat sama satu orang naik mobil, isinya di belakang kayak mobil HS zaman dulu mah, iya. mobil bak. Kata muridnya, guru itu di belakang kagak bawa apa-apa, tapi romannya sampai kandas banget itu, Berat. berat banget itu. Kata dia, gue lagi mau buang jin, di Ancol buangnya dulu. Buang pinggir laut Ancol. Pinggir laut. Ah, dulu mau ke Ancol Makanya bebas-bebas kalau dulu aja. bagusnya gitu ya. Iya, buang Ya, jin. tempat buang jin. Ya, Oh, bener jadi- kejadiannya itu. Dari Klender bawa jin dibuang ke Ancol. Iya. Ah, karena memang Ancol itu tempat buangnya Pada jin. saat itu. Pada saat itu ya, musim Iya, itu ya. pada saat itu. Nah, terus juga Hebat bener maksudnya Kiai Hasbullah ini jin-jin yang ada bisa diikat, diangkut ke mobil, dibawa pinggir laut. Luar biasa. coba aja tawasul kalau ada Tawasul, jin iya. gitu. Nyoba-nyoba. Nah, yang ketiga juga pernah. Di sini ada dulu namanya pabrik es, pengen dijadiin bioskop. Pabrik es, ya. Dia berdoa aja dulu kagak jadi tuh. Iya, pokoknya kalau dulu-dulu ya banyak hal yang sifatnya kalau hal seperti itu suka ya minta tawasul lah. Tawasul. Jadi itu udah diprediksi oleh Kiai nanti ini bioskop tempat maksiat nih. Biasanya begitu. Akhirnya Dulu itu bioskop gagal tuh dibangun. kagak. Gagal dibangun. Iya. Ya, Nah, itu antara jadi Kiai Hasbullah ini juga bisa memprediksi bahwa ada suatu bangunan yang akan dibangun, didoain aja, akhirnya itu nggak berdiri itu bangunan, karena Iya. yang mau dibangun adalah bioskop. Ini semua biiznillah ya, Iya. izin dari Allah semua. Cerita pernah juga lagi waktu itu menantunya sekarang kan kayak Zaid Wajir. Kiai Muhajir Anida, Aziada. oh Jiada. Kayak Ahmad Zaid Muhajir. Pernah suatu saat katanya saya lagi di Mekah, terus dilihat badannya itu banyak banget tai lalatnya. Terus dia kata, lu tai lalat lu banyak banget, lu ntar tiap tahun pergi haji. Nah tiap tahun pergi haji. Si itunya muridnya, Iya kayak jadi Kiai ininya. Iya. Jadi tiap tahun begini gara-gara di didoai, Iya, dibilang ngeliat sini, ngeliat ada dia banyak- banyak tai lalat, lu pasti nanti tiap tahun pergi haji. lah iya. Dan itu tiap tahun pergi haji. Insya Iya. Allah ya. Nah jadi kadang ya bahasa orang dulu mungkin sekata-katanya tapi ya alhamdulillah Langsung gitu. berpengaruh, langsung berdampak. Tapi dia hobinya satu baca Quran, terus sholat, duha. Tunggu pernah ditinggalin sama dia Jadi sholat duha, sama baca Quran. baca Quran aja. Itu Kerjaan pokok dia kerjaan sering pokok ngajar. dari Kiai Hasbullah ya. Sering ngajar. Nah, Kalau ngajar hobi dia. ngajar hobi. Makanya dia bilang sama muridnya, lu kalau kerja sama Tuhan, sama Allah. Lah, apa itu guru kerja sama Tuhan, sama Allah? Kalau kagak ngajar, belajar, berkantor lu. Makanya Al-Watonia itu berkembang, setiap murid yang ngaji, mondok, belajar jadi santri dia mesennya gini, ntar lu pulang, lu bikin madrasah ya. Biar kata dari tiang dondong 4 lu namain Al-Watonia. Berkah ntar. Oh, jadi ceritanya murid-muridnya ini ada amanah nih, ada pesen
ya. Lu pulang dari ngaji sama gua, lu pulang ke kampung lu, bikin sekolahan, bikin madrasah. Lu namain Al-Watoniyah. Itu awalnya seperti itu. Iya. Makanya sekarang Al-Watoniyah udah banyak nih. Pada berapa kira-kira? Ya 60 lebih dengan majelis taklimnya. Al-Watoniyah udah 60. Berarti Udah dari 60 murid. Lah lebih. Oh, muridnya lebih dah. Ada yang jadi lupa. Iya. Tapi rata-rata pada jadi kiai gitu. Kebanyakan jadi kiai. Al-Watoniyah ini nggak bisa dilepaskan dari Kiai Hasbiyallah. Sosok beliau. Sosok dari Kiai Hasbiyallah yang ternyata ada pesan dari Kiai Hasbiyallah kepada anak muridnya, lo bikin madrasah, bikin apa kayak namain Al-Watoniyah. Bener ya? Iya. Ya jadi beliau itu seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah katakan kembali bahwa beliau bilang, ntar kalau udah pulang dari sini, lu bikin madrasah namain Al-Watoniyah, biar kata dari tiang kayu kedondong. Pohon kedondong, iya. Kedondong laki kan, yang nggak berbuah itu tinggal dituncap-tuncupin, yang penting ada taruhnya, lu namain. Tapi ternyata kan sekarang Masya Allah Al-Watoniyah. Al-Watoniyah Masya Allah udah puluhan ya. 60-an ya, bangunannya hebat-hebat. Termasuk ayahnya JK, Ustaz Soti, Ustaz Nur Hasan, dan lain sebagainya, kayak Mulki. Itu muridnya Masya Allah gitu, udah bangunannya luas, udah pada punya cabang lagi. Nah jadi ini menunjukkan bahwa ya keberkahan beliau lah. Gitu. Sebab beliau muridnya di masyarakat itu termasuk yang bahasa mungkin standar keilmuannya nggak sampai bagaimana, tapi setelah di masyarakat di zaman murid-muridnya itu yang dicari ya tokohnya murid Hasbiyallah. Iya. Gitu. Jadi memang murid-muridnya ini ya berdakwah lagi di tengah-tengah masyarakat ya, Pak ya. Nah, ada nih sosok tokoh ya, anggota dewan DPR, namanya Hasbiyallah. Kaitannya apa? Kaitannya apa? Ada famili? Apakah ada apa? Hasbiyallah Ilyas kalau nggak salah. Beliau itu sebetulnya Masya Allah, beliau orang alim, karena saya juga pernah ngobrol sama beliau. Beliau belajar di Syria. Terus juga anak orang berada, iya, orang Kelapa Gading ya. Iya, daerah Kolonangka. Pulau Gading. Juga dia termasuk sekarang jadi anggota dewan. Anggota dewan. Ya, anggota dewan. Wakil Jakarta ya. Iya, dan dia jadi PW ya kan. Pengurus wilayah. Nah, dia belum lama saya ketemu kemarin acara. Ada hubungan keluarga itu atau? Pernah dia cerita sama saya, ayahnya Ilyas itu ngomong. Oh, ayahnya Ilyas. Lu gua namain Hasbiyallah biar kayak Ki Hasbiyallah, klender lu. Emang apa? Karena Ki Hasbiyallah itu beliau orangnya gigih. Biar kata ulama juga dia nggak maluan. Kadang ayah kami dagang es di kelas-kelas. Jadi setiap hari tuh Kiai Ilyas dulu masih waktu sekolah jualan es? Enggak. Iya. Hasbiyallahnya. Bapaknya Haji Hasbi. Ilyas. Pernah tahu kejadian itu. Jadi Ki Hasbiyallah nih ya, ayah kami ini, ayah saya itu suka dagang es ke kelas. Jadi dia kebiasaan dia masuk ke kelas baca Al-Fatihah. Ntar habis itu nih beli es. Nah itu bahasanya dia nggak malu gitu. Nggak malu, ya mauan lah. Mauan aja Ilyas itu bilang, ada kiai besar dia begitu nggak jadi masalah. Gua namain lu. Makanya. Hasbiyallah. Tapi sekarang orang mengidentikannya juga kayak Haji Hasbiyallah punya anak lagi. Iya. Namanya Hasbiyallah juga. Nah itu saya dapat langsung dari Bang Haji Hasbiyallah Ilyas itu. Yang sekarang jadi anggota dewan. Apa murid dari
Kiai Hasbionglo ini selain ada yang jadi anggota dewan, ada yang pejabat atau gimana? Ada dulu juga yang pernah jadi wakil wali kota, bahkan jadi wali kota. Oh, ada Itu juga yang di Pak pemerintahan ya. Haji Asep, tinggalnya di Lio, sini Blok O. Banyak yang Banyak jadi lurah, bahkan menantunya beliau itu Kiai Haji Sui itu jadi lurah, terus yang jadi pengusaha juga banyak. Ya semuanya itu kalau diinin berkah guru. Yang unik itu Bang, Kiai Hasbionglo itu dia tampilnya nggak seperti kayak yang mungkin ininya kendaraannya. Dia mau naik sepeda aja. Naik sepeda kemana aja naik sepeda. Ngajar naik sepeda. Didorong-dorong sama muridnya. Itu guru kagak ngenjot. Orang Betawi bilang ngenjot. Ngenjot ya? Dia mau begini aja ntar muridnya Dorong. Dan yang Jadi ada murid di belakang gitu, ada ngedorong. muridnya. Dan itu yang dorong pada jadi semua Bang. Ya Allah. Itu yang kita Jadi ini rahasianya luar biasa. Kiai Hasbionglo mau mengajar atau mau milir kali naik sepeda, nggak naik motor atau mobil. Dan sepedanya itu tidak digoes. Nah, Sepedanya itu didorong oleh muridnya. Muridnya pun yang mendorong ngantri. Selalu ada. Dan muridnya itu rata-rata berhasil. Ini luar biasa ya. Ini sebuah karomah juga nih. Jarang-jarang ada kiai besar kemana-mana nggak mau naik kendaraan yang lain, maunya sepeda. Ada lagi Bang? sama satu lagi muridnya suruh nimba air. Iya, Nah, zaman dulu tuh nimba air buat padasan. Iya, buat beli kolom. Rata-rata kolomnya gede. Kolom. Iya, karena istrinya ini kali 4 kan dibikinin tuh kolom gede. Nah, anak-anak pada nimba tuh. Pokoknya yang istilahnya khidmat ya, istilahnya taat, ngambil barokah, yang dorong, yang nimba. Kalau disuruh mau, jadi. Ya. Sebab ada satu murid pernah cerita sama saya, masih saudara juga, kata dia ngebahasain encing nih dulu kalau disuruh sama guru ngaling mulu, ya, ngumpet mulu. Akhirnya encing di masyarakat, kayaknya masyarakat terima, terus mau jadi yang lainnya juga susah. Iya, bagaimana gitu katanya. Lah rata-rata mah yang bahasanya yang unik lagi, setiap murid selalu berkata, yang paling disayang sama guru saya, yang paling disayang guru sama saya. Hampir semua murid begitu ngomongnya. Berebut jadinya ya? Iya, mengklaim. Memang ada yang bahasanya seorang guru itu sampai senangnya dia punya murid. Dia selalu tuh baca Fatihah, guru doain. Dan orangnya dia tawadu. Pernah satu kesempatan dia bilang begini sama muridnya ketika ketemu, ntar kalau lu masuk surga ajak-ajak guru ya. Kagak malu dia minta doa sama murid. Nggak malu ya, tetap tawadu lah. Nah, Kiai, saya baca juga dalam sejarah Kiai Hasbionglo ini juga sempat berjuang ya, karena zaman pra kemerdekaan itu cuma ngebantu abangnya ya, dalam hal perjuangan melawan penjajah. Bisa diceritakan, Ki? Ya, jadinya dulu di antara tokoh pejuang Klender kan Babaji Darif. Babaji Darif terkenal ya. Terus di Bekasi juga Kiai Nur Ali. Ya. Nah, di Klender ada juga satu lagi Kiai Haji Hasbullah. Nah, ternyata Hasbullahnya itu kakak dari Hasbionglo. Ayah kami, ayah saya. Nah, beliau itu sampai di sana nih ada makamnya yang ada makam pakai tanda pahlawan nasional ya. Nah, beliau termasuk yang posisinya itu menemani itu. Nah, namanya ade sama abang, masa kagak belain? Iya, kagak belain, barengan lah. Barengan, selain dia di masyarakat mendakwah di bidang keagamaan, nah membantu juga. Nah, setelah itu awalnya kayak Hasbullah dengan Kiai Nur Ali itu udah luar biasa. Udah teman akrab deh ya. Perjuangan ke Mekah bareng. Oh, ke Mekah sampai ke Mekah ngaji bareng. Karena kan Datang Gayar
itu bapaknya beliau berdua nih termasuk juragan. Oh. Jadi berteman tuh sama Guru Said, Guru Marzuki, Guru Marzuki. sama Dato Mualim Gayar. Cuman yang dua bahasanya gue sambil dagang dah, hasilnya ngajarnya nggak kayak lu. Yang sekarang lu yang fokus. Iya, Makanya iya, Guru iya. Marzuki lebih fokus di dunia pendidikan. Nah, Jadi terus dulu abangnya Kiai Hasbullah itu, Bang Kiai Hasbullah, barengan sempet sama Kiai Marzuki. enggak. Oh, di bawah kan? Di bawah belajar. Belajar sama Kiai Marzuki, temannya. Nah, yang berteman sama Dato Gayar, bapaknya. Oh, Dato Mualim Gayar, Mualim Gayar. Sama Guru Marzuki bareng tuh. Ini anak ada cerita ketika pertempuran Klender, peperangan Klender ini kan Haji Darip tuh komandan Iya. perangnya. Hmm. Di situ ada ada Kiai Hasbullah. Lah ada. Ada berarti ya. Semua turun kalau. Oh, artinya ya ikut berjuang, ikut Iya. perang, nyiapin amunisi, nyiapin apa. Namun setelah abangnya pasca kemerdekaan itu, nah beliau lebih sama ngikutin bapaknya Mualim Gayar dagang. Oh, Nah, dagang yang- kembali ke dagang. Kekiaiannya Kiai Haji Hasbullah. Nah karena Kiai Nur Ali sering ketemu namanya Kiai, Maulid diundang sama inian masyarakat, ini diundang, ini diundang. Sampai pada suatu saat Kiai Nur Ali ngomong sama Kiai Zayadi, kebetulan kakak saya kan mondok di At-Taqwa, Ustazah Haja Fatimah, Dr. Ustazah Haja Fatimah, kata Kiai Nur Ali, jadi ada anaknya Sembi, bapak saya panggilnya Sembi. Sembi. Iya, udah lu jadiin, kan istri lu udah meninggal. Nah, yang jodohin itu Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali. Akhirnya jadi Dato. Jadi abang dari Kiai Hasbullah ini pejuang juga ya, Wah, termasuk itu pejuang kemerdekaan ya di Iya, Klender. kalau nggak Dulu berjuang kan ikut, nggak ada iya, pikiran. dulu informasi dari artikel yang ada ketika itu melakukan perlawanan dan dicari tuh orang-orang Klender, tokoh-tokoh Klender, dan nggak ketemu, rumahnya dibakar sama Jepang, bener ya? Iya, kalau itu kan Rumahnya termasuk yang dibakar nggak? Bukan. kalau sejarah itu saya kurang paham. Oh, kurang paham. Kalau saya lihat sebagai satu kesatuan perjuangan, ya disikat habis juga. Ingat habis juga. Iya. Kalau Haji Darip informasinya ngumpet ke Purwakarta. Iya. Kalau Kiai Hasbullah nggak tahu ngumpet atau menyamar atau bagaimana. Sama. Oh. Ya, Purwakarta juga ada. Oh, ngumpet juga. Karena saat itu memang penjajah Jepang itu Lebih sadis ya. sadis Biar benar. 3,5 tahun lebih sadis. Rumah dibakar-bakar karena nggak ketemu tokoh-tokoh perjuangan orang Klender melawan penjajah. Iya. Gini Kiai, apa namanya yang bisa disampaikan terakhir selain madrasah, majlis taklim, al-watoniyah ini, warisan atau ada apa pesan dari Kiai Hasbullah buat masyarakat Jakarta, buat masyarakat Betawi, seperti apa Kiai? Ya, beliau punya peninggalan satu yayasan namanya Yayasan Al-Watoniyah. Al-Watoniyah. Al-Watoniyah Putra dan Al-Watoniyah Putri. Nah, itu dia orangnya lebih respect, pokoknya kalau anaknya ngaji, belajar dan sejenisnya itu dia seneng. Dia saking ininya satu saat lagi gilir ya bahasanya ya. Lagi gilir di rumah Ibu Tina, ibu saya, ibu kami. Suatu saat lagi tidur, pas lagi tidur dia selalu ibu saya ngomong, situ kalau tidur suka gitu, kenapa sih? Kata dia, betulin bacaan santri yang baca salah. Ya, Sampai nyampe bosnya, apalagi ada santri lagi ngaji salah gitu, bukan? Iya, dia kalau ngajar kan suka sambil tiduran dipijitin, kadang kalau ditalim enggak. Kalau mas santrinya begitu. Nah, kalau santrinya salah ngajinya, didehem gitu ya. Dehem. Nah, yang fenomenal dengan Habib Salim Jindan. Ketika peristiwa perkumpulan alim ulama pada saat itu tahun 1950-an yang menolak kabinet gotong royong. Menolak kabinet gotong royongnya Soekarno. Iya. Itu apa yang terjadi itu? Banyak ulama menolak. Iya. Nah,
Habib Salim dengan Kiai Hasbullah yang tidak menolak. Mendukung Soekarno. Iya, artinya mendukung posisi ya seperti itu. Oh. Karena kan campur baurnya banyak ini itu ya, mungkin bahasa sekarang tanda kutip syubhat, tapi dia ngelihatnya kemaslahatan. Selagi beliau istilahnya berpendapat bahwa orang masih syahadat, ya mereka muslim. Sampai ada satu kutipannya ajrukum maletak fatwa ajrukum alenar. Itu diantara pendapat beliau dengan Habib Salim bin Billah. Artinya dulu Kiai Hasbullah di dalam kepemerintahan juga ikut ya mewakili alim ulama yang ada di Dia Jakarta ya. Menurut saya secara pemikiran moderat. Moderat ya, Artinya, moderat. Menerima perubahan-perubahan gitu yang itu menjadikan kemaslahatan. Di saat orang mungkin madrasahnya belum menginduk ke kementerian, dia sudah nggak Gabung nggak masalah. gitu, artinya Jadi muamalatnya juga ya moderat, nggak terlalu misalnya yang apa namanya sedikit inklusif ya. Jadi ngebuka ya, dia. terbuka. Tapi yang penting artinya koridor syariahnya nggak gitu. Nggak keluar, ya pas ya. Pernah saya dapat cerita dari Kiai Sodri itu, ada beberapa ulama ngumpul, ada satu musyawarah. Saya lupa ininya kejadiannya itu. Cuman Kiai Hasbullah marah katanya, lu kalau baca kita pakai nahu lah, pakai inilah, diomelin gitu beberapa. Karena ada yang salah kali bacaannya. Ya, tapi dia artinya sisi tegasnya tetap ada. Ada ya. Ngelurusin itu benernya ngelurusin. Terima kasih waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.